Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Gani Hartono dengan NIM 2152402. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan berbagai macam desain pattern dari yang telah saya pelajari di mata kuliah PLBO praktek ini. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai saga koreografi pattern. Tapi sebelum itu, di sini saya telah menambahkan bahwa terdapat gambar bahwa di sini ada sebuah sistem yang monolitik, gitu, di mana sistem monolitik itu antara dua service mengakses database yang sama seperti pada gambar berikut ini. Tapi pada microservice itu berubah, aplikasi dipisahkan per service, di mana setiap service tersebut memiliki database atau database per service. Dapat dilihat di sini bahwa order service memiliki database-nya sendiri dan payment service memiliki database-nya sendiri. Nah, untuk di choreography pattern itu sendiri terdapat sebuah tabung di sini. Nah, itu merupakan sebuah topik gitu yang akan saya jelaskan. Di sini kita asumsikan sebagai order service itu yang menerima pesanan dan payment service itu yang memproses pesanan tersebut. Nah, di mana nanti customer akan melakukan pemesanan kepada order service, di mana order service itu akan membuat pesanan tersebut yang akan nantinya dikirim pesanan tersebut ke sebuah topik bernama order event. Lalu, oleh payment service, pesanan tersebut diambil atau dikonsum sehingga akan diproses. Kemudian, hasil proses tersebut akan dikembalikan lagi dan dikirim ke topik payment event dan akan dikonfirmasi atau diambil kembali oleh order service. Apakah pesanan dari customer itu valid atau tidak. Mungkin kita akan demonstrasikan langsung. Di sini terdapat contoh di mana pesanan tersebut berisi user ID, product ID, dan harga dari produk itu sendiri. Nah, di mana nanti payment service akan memproses dengan membandingkan apakah saldo dari customer itu mencukupi untuk membeli dari produk itu sendiri atau tidak. Jika mencukupi, akan mengembalikan status sukses, jika tidak, mengembalikan status fail. Nah, lalu akan dikonsumsi oleh order, yang dimana status akhirnya adalah di sini order status complete ataupun cancel. Mungkin seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan sebutkan dulu teknologi yang digunakan saat ini. Ada Kafka dengan versi 2.13 hingga 3.19 yang di dalamnya sudah termasuk Zookeeper. Lalu ada Object Explorer untuk melihat UI dari si Kafka itu sendiri. Lalu ada Postman untuk simulasi mengirimkan pesanan. Mungkin kita akan langsung masuk ke ranah kodenya untuk lebih jelas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai flow dari koreografi pattern itu sendiri. Nah, di sini terdapat 3 buah folder utamanya dapat dilihat. Ada Commodity OS, Order Service, dan Payment Service. Nah, Commodity OS itu sendiri berisi tentang objek-objek data yang akan kemudian dikirim. Lalu ada event yang berisi event yang akan dikirim dari order maupun payment. Lalu lanjut ke Order Service, di mana pesanan dari customer akan terlebih dahulu diterima oleh Order Controller. Selanjutnya Order Controller akan melanjutkan ke Order Service, dan order service nantinya akan memanggil dari order status publisher untuk mempublish dari event itu sendiri ke topik order event. Nah, selanjutnya setelah dikirim ke topik order event, payment akan mengkonsum dari yang telah diposting oleh order service itu sendiri. Setelah dikonsum, lalu dia akan memanggil payment service, di mana payment service sendiri itu merupakan proses untuk mengecek tadi apakah saldo customer mencukupi untuk produk atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk sekarang lebih jelasnya kita akan melakukan simulasi. Kita akan mencoba untuk mengirimkan sebuah produk. Nah, sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu. Ini merupakan tabel dari saldo user dengan user ID itu sendiri. Di sini kita akan mencoba menggunakan pesanan sebagai user 101. Kita akan mencoba memesan sebuah produk dengan ID produk 3276 dengan amount kita ganti menjadi 2000. Seharusnya jika kita memesan, maka saldo dari user 101 akan berkurang sebanyak 2000. Dan coba send, lalu status sudah oke, dan kita akan coba refresh dari PHP-nya. Nah, di sini sudah berkurang, yang asalnya saldonya 4000 menjadi 2000. Lalu di sini juga akan masuk ke dalam user transaction, di mana kita melakukan transaksi dengan user ID 101 dengan amount-nya 2000. Seperti itu. Dan akan masuk juga ke dalam purchase order table, di mana pesanan kita dengan user 101, produk ID 3276 dengan harga 2000 telah berhasil dilaksanakan.
Mungkin seperti itu untuk yang koreografi pattern. Kita akan lanjut ke pattern selanjutnya, yaitu CQRS. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke desain pattern yang kedua, ada CQRS, yaitu Command and Query Responsibility Segregation, di mana perbedaan sebelumnya dengan koreografi adalah di mana koreografi itu dipisahkan berdasarkan servisnya. Nah, di sini dipisahkan berdasarkan tugasnya, yaitu ada read dan write. Nah, kegunaan ini sendiri digunakan pada saat contohnya ada e-commerce, di mana e-commerce itu sedang mengadakan event besar gitu, di mana misalnya Harbolnas atau Hari Belanja Nasional, di mana customer akan trafficnya pasti membludak. Nah, mengapa dipisahkan read dan write? Karena tidak mungkin semua customer melakukan check out gitu, di mana ada saja customer yang hanya melihat-lihat katalog dan menyimpannya untuk dibeli nanti gitu. Sehingga dipisahkan untuk tugas read dan write agar memudahkan untuk skalabilitas untuk menangani traffic yang besar tersebut. Nah, sinkronisasi antara kedua read dan write ini menggunakan Kafka gitu, sebagai sinkronisasi antara data di read dan data di write. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan langsung mendemonstrasikan dari program itu sendiri. Kita dari produk comment service, di mana permintaan akan diterima oleh controller, yang selanjutnya controller akan memanggil dari service, dan di mana service ini sendiri akan yang nantinya membuat data untuk disimpan ke dalam Kafka, gitu. Di mana di sini ada data produk, nama produk, deskripsi, dan harga. Lalu akan dikirim di sini ke dalam Kafka, Kafka Template Send, yang nantinya akan diterima oleh produk query service. Gitu. Di sini produk query service akan menerima the controller lalu ke service. Nah, di sini akan menerima gitu, akan mengambil dari data yang telah dikirimkan oleh comment service, sehingga data di antara komen dan query akan selalu konsisten dan sama. Seperti itu, akan saya langsung demokan. Ini di sini saya akan menambahkan sebuah produk dengan event type-nya create product, dengan nama produk kita misalkan electronic device, dan description misalnya merek Samsung dan harga 2.500. Kita akan coba kirim. Nah, sini saya telah mencoba mengirim dari comment service. Akan kita cek terlebih dahulu ke database, di mana pada tabel produk komen akan berhasil ditambahkan electronic device dengan harga 2.500. Nah, ini kan baru ditambahkan di tabel produk komen. Nah, kita akan lihat apakah di produk query sudah ditambahkan. Nah, sudah tertambahkan. Ini berarti bahwa produk query berhasil untuk mengambil event yang telah ditambahkan oleh produk komen di dalam Kafka. Itu menunjukkan bahwa program ini telah berhasil untuk dijalankan. Mungkin seperti itu. Untuk CQRS, selanjutnya kita akan melanjut ke desain pattern selanjutnya, yaitu transactional outbox pattern. Nah, selanjutnya kita akan ke desain pattern yang ketiga, yaitu transactional outbox pattern. Nah, di sini terdapat sebuah gambar di mana saya akan menjelaskannya. Di sini misal customer memesan sebuah orderan. Nah, dari order service akan dihasilkan dua buah pesanan atau dua buah catatan, yang dimana catatan pertama akan disimpan di database untuk order service itu sendiri, tetapi untuk catatan kedua akan disimpan ke table baru, yaitu table outbox, di mana table outbox ini yang nantinya akan diambil oleh order puller. Nah, order puller akan mengambil dari table outbox dan di mana akan mengolahnya. Dan setelah selesai, nanti order puller akan mengubah status dari orderan tersebut menjadi telah diselesaikan. Sehingga walaupun data tetap tersimpan di outbox, order puller tidak akan mengerjakan pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini akan memastikan data konsistensi, di mana karena data yang setelah sebelumnya dikerjakan tidak akan dikerjakan kembali. Lebih jelasnya saya akan masuk ke dalam kodenya. Di sini ada order service seperti biasa, ada akan masuk ke order controller, langsung akan dipanggil order service. Dari order service akan dibuat dua di sini perbedaannya. Pertama untuk order itu sendiri ke dalam database order, yang kedua untuk ke dalam table outbox gitu, yang nantinya akan diambil oleh order puller. Ini ada DTO entity mapper untuk data apa saja, dan entity to outbox. Nah, ini untuk outbox, yang ini untuk ke dalam order. Langsung kita akan lihat di dalam order puller. Nah, di sini outbox message consumer, di mana di sini
Order poller akan mengambil eh, order dari Kafka yang telah disimpan oleh order service tadi gitu. Nah, ini ada outbox, data-data dari yang akan diambil dari outbox itu sendiri, baru ada order poller service yang dimana di sini kita dapat menjadwalkan seberapa jangka waktu gitu. Setiap order poller akan mengecek orderan di dalam table outbox. Lalu ada message publisher yang dimana isinya ketika setelah selesai akan mengirimkan sebuah keterangan mengirim message dengan data-data yang telah diambil sebelumnya. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan langsung masuk ke dalam program. Nah, untuk demo kali ini, kita tidak akan menggunakan Postman, kita akan menggunakan Swagger UI, di mana di sini telah ditampilkan terdapat order controller, yang dimana di sini akan bertugas untuk membuat sebuah order. Kita di sini akan mencoba dengan nama tes, dengan customer ID Akmal, dengan produk type elektronik, quantity 10, dan price 1000. Kita akan coba dengan eksekusi sekali. Kita klik sekali, lalu akan kita lihat di order poller. Kita tunggu beberapa saat karena saya set di sini sebagai. Nah, sini telah muncul di mana kita lihat ke atas. Nah, di sini terdeteksi unprocessed record count 1 gitu. Karena tadi pada saat terdeteksi, saya telah menambahkan data sebelumnya, lalu akan dikerjakan oleh order poller, dikerjakan, dan akhirnya akan mengubah status yang telah tadi sebelumnya dikerjakan menjadi selesai, sehingga pada saat dicek kembali, unprocessed record count menjadi kosong. Maka kita akan coba menambahkan beberapa order sekaligus, misal 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan lihat hasil pengecekan. Kita lihat hasilnya. Mungkin belum cek lagi. Kita tunggu saja beberapa saat. Oh, nah ini sudah tercek tetapi secara terpisah-pisah. Yang pertama tadi satu masuk. Saat dicek ada orderan kembali dua. Lalu ada dua yang hasilnya dijumlahkan total 5 gitu. Nah, setelah dicek kembali akan terdefinisi bahwa unprocessed record count menjadi kosong kembali karena sudah diubah statusnya menjadi selesai semua. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari transactional outbox pattern. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam desain pattern yang keempat, yaitu sidecar pattern. Di mana di sini analoginya cukup mudah, di mana terdapat sebuah motor Vespa dengan berikut gandengannya. Nah, di sini gandengan tersebut disebut dengan sidecar. Mengapa? Karena di sini dapat dilihat Vespa sendiri itu dianggap sebagai primary work, yaitu tugasnya untuk ya mengendarai sebuah motor gitu, dapat dikendarai. Untuk gandengan sendiri merupakan secondary work, yaitu untuk membawa barang bawaan atau membawa keluarga, membawa anak dan lain sebagainya. Lihat di sini di dalam program yang saya buat itu ada book service dan logging service, di mana book service itu sebagai primary work, di mana tugasnya untuk menambahkan buku ke dalam sistem. Nah, untuk logging service sendiri itu secondary work, di mana untuk mencatat log-log aktivitas yang telah dilakukan pada book service. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung menunjukkan dari program sendiri. Ada book service di mana ada book controller dan ada book service yang akan dipanggil oleh controller. Nah, itu untuk menambahkan buku itu sendiri ke dalam sistem gitu. Nah, lalu ada logging service di mana ini akan mengambil data-data dari database gitu. Data yang telah sebelumnya ditambahkan oleh book service akan diambil lalu akan dibuatkan log aktivitas oleh logging service ini sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan menjalankan programnya saja. Di sini pastikan untuk Minikube telah berjalan ya, running. Lalu di sini kita akan membuka command prompt dari book service dan logging service. Lalu jangan lupa juga untuk menjalankan dari Docker itu sendiri karena ini membutuhkan Docker dari Minikube itu sendiri. Kita akan mulai untuk menjalankan dari book service. Saya di sini telah menyiapkan beberapa sintaks untuk menjalankannya. Terus kita akan copy paste saja.
Nah, untuk membuat dari image book service-nya itu sendiri menggunakan sintaks ini, karena saya telah membuat sebelumnya, jadi proses tergolong cepat. Kita akan membuat untuk logging service atau sidecar service itu sendiri. Setelah selesai, lalu kita akan mengakses dari file deployment-nya itu sendiri. Karena saya sebelumnya sudah membuatnya, maka ada status unchanged. Lalu kita akan mengecek mendapatkan deployment yang sudah sebelum dibuat. Kita coba. Nah, sudah ada up to date, available, dan ready. Lalu kita coba cek dari podnya itu sendiri. Ready, terdapat 2 pod. Lalu kita akan mencoba mengakses dari service itu sendiri. Nah, setelah terbuat itu service/combined service, kita menampilkan SVC-nya. Terdapat 2 SVC, yaitu Kubernetes dan combined service. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan di port 8080. Karena book service sudah berjalan di port 8080, maka kita tidak perlu melakukan forward port. Nah, kita akan coba 8080. Sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Kita akan coba untuk post atau menambahkan bukunya itu sendiri ke dalam sistem itu dengan ID nama saya, ID 101, maaf salah, itu ada judul buku, kalkulus lanjutan, author itu nama saya, bisa kita eksekusi, dan responnya itu oke. Kita akan cek apakah berhasil ditambahkan. Nah, telah masuk di mana ID 101 dengan titel dengan judul kalkulus lanjutan dengan author Akmal. Kita lihat, nah ini book service sudah berhasil di sini sesuai dengan fungsinya untuk menambahkan buku ke dalam sistem. Kita akan lihat dari sidecar itu, yaitu logging service. Di sini muncul bahwa beberapa processing log dengan tanggal hari ini dengan waktu jam 10:22 dari book service dengan keterangan-keterangan berikut dari book controller dengan fungsi getBooks dengan respon ID 101 dengan titel kalkulus lanjutan dan author. Nah, dengan begitu fungsi dari sidecar pattern itu sendiri telah berhasil dilaksanakan. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari sidecar pattern itu sendiri. Ya, terakhir di sini ada desain pattern event sourcing pattern, di mana di sini yang saya pahami adalah di mana desain pattern ini alih-alih menyimpan ke database, event dari order service itu disimpan di Kafka sepenuhnya gitu, di mana untuk melihat historis dari keseluruhan kejadian gitu. Mungkin di sini terlihat ada data create disimpan dalam event create, lalu ada confirm dari simpan dari shipping service ke dalam Kafka, lalu ada ship dan deliver. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan ke dalam program. Nah, di sini ada order service, bagaimana biasanya masuk permintaan dari order controller, lalu memanggil dari order service untuk membuat order itu sendiri, lalu ada order request yang request itu dengan data sebagai berikut: order ID, name, quantity, price, dan user ID. Dan ada order event berisi data yang akan ditambahkan ke dalam order event. Ada Kafka publisher untuk mengirim event ke dalam topik order service. Nah, selanjutnya di sini ada shipping service, di mana ini berfungsi untuk mengupdate status dari pesanan itu sendiri, dimulai dari shipping, nanti ada confirm, lalu ada yang terakhir ada deliver. Nah, itu dan di sini dia akan mengambil data dari Kafka yang dikirim oleh order service itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan coba mendemokan. Nah, di sini berbeda dari sebelumnya yang menggunakan MySQL, di sini kita akan mencoba untuk menggunakan MongoDB dengan database NoSQL. Kita akan coba dalam table
Java Teki dengan command order event. Kita akan coba menambahkan menggunakan Postman. Kita akan di sini akan menambahkan sebuah order atau pesanan dengan nama dan quantity 15 dan price 1250. Kita akan coba tambahkan, dan dimana status berhasil created, kita akan coba refresh. Nah, lalu order create successfully. Kita akan ambil order ID yang telah ditambahkan, lalu kita akan coba update untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut. Setelah kita yang mula-mula kita akan mengecek terlebih dahulu di shipping service, dimana di sini belum ada kegiatan untuk mengambil event apapun gitu. Setelah kita tambahkan terkonfirmasi, nah di sini shipping service akan mengambil dari event yang telah ditambahkan oleh order service itu sendiri. Kita tunggu beberapa waktu, kita cek ke dalam database. Nah, telah masuk konfirmasi dari order yang telah kita buat sebelumnya, terkonfirmasi, lalu otomatis akan dikirim. Gitu. Di sini telah masuk datanya, lalu assign telah di-assign dan dikerjakan. Terakhir kita akan mencoba untuk mengubah status menjadi delivered atau telah diterima. Yang masukkan order ID sebelumnya dengan mengirimkan permintaan, kita cek kembali di MongoDB, lalu akan ditambahkan bahwa pesanan sebelumnya yang berstatus ship atau sedang dikirim telah delivered atau telah diterima oleh customer. Mungkin sekian untuk pemaparan penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.